Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Lesti Handayani dari Manajemen 1 2017. Di sini saya akan membuat video tentang motivasi kerja dan komitmen kerja. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu perilaku organisasi. Oke, di sini aku mau ngejelasin apa itu motivasi dengan secara santai dan nggak formal. Apa sih motivasi? Motivasi itu adalah dorongan atau daya tarik. Biasanya ini dilakukan atau diberikan untuk manusia, dan paling diperkecilnya lagi untuk bawahan atau karyawan yang sedang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Dan begitu juga definisi kerja. Definisi kerja itu adalah sebuah aktivitas fisik maupun mental. Oke, di sini kita bisa gabungkan apa itu motivasi kerja. Motivasi kerja adalah mempersoalkan bagaimana cara karyawan atau bawahan kita untuk semangat kerja dan memberikan ide, bekerja keras dan maupun itu ide, keterampilan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Begitu. Itu secara detailnya. Ini secara simpelnya aja. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, gimana cara bawahan kita itu untuk semangat bekerja dalam perusahaan kita dan mencapai tujuan perusahaan. Oke, kita ilustrasikan ke beberapa perusahaan mungkin yang kalian yang udah kerja atau lagi ada di sebuah organisasi. Pasti kalian punya motivasi untuk bertahan di suatu perusahaan atau di organisasi tersebut kan. Untuk kita yang lagi di organisasi atau yang lagi kerja, kita harus tahu dulu untuk apa kita bekerja. Kenapa sih kita harus kerja? Untuk apa kita kerja? Motivasi, itu motivasi ya. Kayak motivasinya beberapa perusahaan itu, saya kasih tahu, beberapa perusahaan itu bukan hanya membutuhkan orang yang teliti, orang yang cerdas, orang yang cerdik, enggak, tapi perusahaan juga membutuhkan seorang yang bisa bekerja keras, bisa bertanggung jawab, bekerja keras, sama yang satu lagi tekun. Dan gimana sih cara untuk meningkatkan motivasi kerja? Aku bakalan jelasin satu per satu, satu per dua. Ada 3. Yang pertama yaitu menginspirasi. Apa sih menginspirasi? Menginspirasi itu kayak misalnya kita lagi nggak mood buat kerja, kayak males-malesan aja buat kerja. Ketika seorang teman kita atau teman kerja kita datang, terus, "Lu kenapa? Yuk kita kerja bareng-bareng aja, jangan bad mood, kan ini buat kebaikan lo." Itu yang namanya semangat. Itu yang namanya menginspirasi. Kita dapat dorongan kerja atau dorongan atau motivasi dari teman kita yang menyemangati kita. Dan yang kedua yaitu mendorong. Apa sih itu mendorong? Mendorong itu kayak kita melakukan atau lagi ngedown gitu dalam sebuah pekerjaan atau lagi ngeluh, terus tiba-tiba teman kita atau teman dekat kita, sahabat kita, mereka kayak nih gue ngasih nih buat lo, tapi semangat ya kerjanya. Ini aku kasih coklat buat kamu, tapi semangat ya kerjanya. Ini aku kasih ini buat kamu, itu kayak reward aja gitu. Tapi menurut aku sih dalam hal ini itu sangat bagus banget buat manusia zaman sekarang.
kalau ngedown kasih apa-apa pasti dia semangat lagi buat kerja. Atau kayak gue nanti mau kasih uang 500.000 tapi lo kerja yang bener ya, itu pasti mendorong banget buat kita kerja lebih keras lagi. Oke, yang terakhir adalah mendesak. Mendesak itu kayak paksaan sih. Untuk zaman sekarang tuh udah nggak berlaku lagi, soalnya kayak kita kerja buat kemauan kita, bukan perusahaan yang maksa gitu. Jadi aspek yang terakhir ini nggak terlalu, nggak banyak atau mungkin udah hilang di zaman sekarang. Mendesak kayak dipaksa gitu, dipaksa buat kerja, di push kayak kerja rodi gitu. Tapi untuk zaman sekarang udah nggak ada perusahaan yang memaksa kalian untuk kerja enggak. Oke, kita skip dulu, udahan dulu, kita move on dulu dari motivasi kerja karena mungkin cuman itu yang aku bisa sampaikan ke kalian. Kita lanjut ke komitmen kerja. Apa sih komitmen kerja? Kalian tahu gak komitmen? Komitmen itu kayak ada kayak janji, terus janji itu kepada seseorang atau apa gitu. Di sini aku mau ngejelasin komitmen yang ke arah perusahaan atau organisasi. Mungkin kalau komitmen dengan hubungan kalian udah paham sendiri. Jadi komitmen kerja atau komitmen, kita garis bawahi komitmen, caps lock. Komitmen itu adalah alasan orang atau karyawan buat kenapa sih aku kerja di sini. Alasan seseorang buat kerja di situ. Atau mungkin itu karena gajinya gede, nanti kita akan jelaskan secara rinci, oke? Oke, di sini aku mau jelasin aspek-aspek komitmen kerja. Yang pertama adalah komitmen afektif. Apa sih komitmen afektif? Kalau aku jelasin secara teori mungkin kalian akan pusing banget. Aku mau jelasin secara intinya aja, garis besarnya aja. Jadi komitmen afektif tuh kayak bisa kita ilustrasikan teman-teman kita. Sekarang kita kerja buat apa nih? Aku kerja dapat apa nih? Teman-teman kita atau teman kerja kita kayak meyakinkan kita buat tetap di situ tuh karena apa? Jadi misalnya kayak teman-teman kalian bilang, lo kalau kerja di sini lo dapat rewardnya gini loh. Lo kalau misalkan kita kerja di sini lo bakalan dapat mobil, rewardnya ini. Itu bakalan ngeyakinin kita. Kayak dengan adanya keyakinan itu, kita merasa dilibatkan dalam perusahaan itu. Keterlibatan seseorang di perusahaan tersebut atau sebuah organisasi itu akan menjadikan keteguhan komitmen kalian buat tetap berada di perusahaan itu. Oke, yang kedua adalah komitmen berkelanjutan. Apa sih komitmen yang berkelanjutan ini? Kalau komitmen yang berkelanjutan ini kayak bersifat ke ekonomis. Kalian bekerja di situ karena mendapatkan keuntungan yang gue kerja di sini dapat untung segini. Gue kerja di sini dapat untung segini, daripada gue harus cabut dari perusahaan ini, mending aku tetap di sini aja. Gitu sih kalau misalkan yang berkelanjutan tuh kayak dia bersifat ekonomis. Oke, yang terakhir yaitu komitmen normatif. Apa sih itu komitmen normatif? Komitmen normatif itu bisa berhubungan dengan moral dan etis. Dengan dia merasa kayak berkewajiban untuk kerja di situ daripada orang lain. Kayak contohnya, kita contohkan, kalian nggak akan bisa ngerti kalau misalkan aku ngomong dengan teoritis ya. Kita ambil contoh, kalian kerja di suatu perusahaan dan kalian punya rasa tanggung jawab dan kayak kewajiban sih, kayak aku harus bertahan di perusahaan ini daripada orang lain.
karena ini kewajiban aku, udah kerja di sini dari awal sampai akhir, aku harus mengakhirinya dengan sukses. Dan biasanya yang mempunyai komitmen yang normatif ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, karena dia mempunyai rasa tanggung jawab dan berkewajiban untuk kerja di situ. Dan insya Allah dan pastinya kalian suatu perusahaan akan melakukan apa yang kalian mau, atau kalian mempunyai reward. Oke teman-teman, mungkin itu yang biasa aku sampaikan untuk di video kali ini. Kalau kalian banyak yang mau, tolong komen. Sebenarnya ini tugas buat kelangsungan nilai aku, tapi mungkin kalau kalian mau aku bikin apa gitu, challenge gitu, bisa di komen aja atau di like dulu biar nilainya tambah gede. Makasih buat yang dengerin, gak usah didengerin karena aku sama sekali kayak gak terlalu paham juga. Terima kasih untuk Bu Iva yang sudah menonton video ini. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.